Dalam Islam nggak ada istilah ilmu laduni, nggak ada dalam Islam. Kan ada orang bilang, oh dia nggak belajar, dia punya ilmu laduni. Dari mana? Itu ilmu setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan banyak nikmat oleh Allah, antara lain nikmat ilmu. Artinya kita ini diberikan nikmat ilmu ini karena anugerah Allah. Nah, meskipun demikian, untuk mencapai ilmu ini umumnya harus dilakukan dengan cara tolak, mencari, ikhtiar. Kalau dalam konsep Asy'ari Asy'ari itu segala hal yang ingin kita capai di dunia ini, baik yang berkaitan dengan materi dunia atau yang berkaitan dengan akhirat, itu harus ada ikhtiar, harus ada kasab. Karena dalam banyak hal Allah telah menciptakan sistemnya. Allah telah menciptakan sunnatullah fil ardi. Termasuk ketika Allah mau menciptakan langit dan bumi pun tidak sekaligus Allah langsung menciptakan dengan bahasa kun fayakun. Tapi Allah menciptakan dalam proses hari, yaitu 6 hari. Itu artinya dalam banyak hal umumnya kita harus melalui sistem Allah, yaitu sistem sabab dan musabab, sistem akar dan takdir. Jadi akar wal takdir. Jadi itu sistem yang diletakkan oleh Allah dalam segala aspek kehidupan. Meskipun Allah mampu sebenarnya misalkan tanpa melalui sistem semuanya terjadi. Seperti misalkan cerita Siti Maryam juga, itu ada makanan tanpa sistem, tanpa ada hak ikhtiar mencarinya, tidak ada, tapi tiba-tiba ada. Bahkan aneh memang, ya karena ini adalah berkaitan dengan qudratullah, dengan kekuasaan Allah. Di musim panas ada makanan musim dingin, di musim dingin ada makanan musim panas, dan itu berada di tempat ibadah atau mihrabnya Siti Maryam yang memang tidak pernah keluar mencari makanan itu. Nah, dari sini kan dari tinjauan kudratnya Allah, meskipun sistem tadi tidak dilalui, bisa jadi banyak hal terjadi. Termasuk orang misalkan tanpa kerja tiba-tiba bisa ada punya duit. Kan banyak cerita wali ya, kalau misalnya kita mau mengakui tentang adanya qudratullah, banyak cerita wali itu hanya menunjuk pakai jari-jarinya suatu tempat tapi jadi emas bisa. Dalam sebagian riwayat, ini mungkin nanti kita terserah membenarkan atau tidak, dalam sebagian riwayat Syekh Muhammad Abi Al-Maliki itu ada salah satu muridnya yang mempertanyakan, karena kata beliau kedermawanan beliau itu sudah di luar nalar. Artinya lihat dari segi profil beliau yang memang tidak bekerja, tidak punya pekerjaan, tapi kedermawanan beliau itu menurut mereka itu di luar nalarnya. Dari mana beliau punya duit? Dari mana? Akhirnya murid yang mempertanyakan itu dibawa ke kamar tempat atau majelis belajar beliau, mudzakarah beliau. Ternyata di riwayat itu semua temboknya beliau yang di situ berisi kitab itu jadi emas. Ini mungkin dari perspektif qudratullah terjadi dan tidak perlu ikhtiar. Dari perspektif qudratullah tidak perlu ikhtiar terjadi, sangat mungkin sekali terjadi. Dan realnya memang terjadi. Termasuk diantaranya persoalan yang berkaitan dengan ilmu. Seperti ketika Nabi Musa ketika haus akan ilmu, merasa dirinya itu alim, maka Allah mengatakan bahwa di sana ada orang yang lebih alim daripada kamu. Sehingga Nabi Musa melakukan perjalanan dan bertemu dengan orang itu yang kita kenal dengan Khidir.
Bagaimana Allah ketika berbicara tentang ilmu yang dimiliki oleh Khidir, wa atainahu min ladunna ilma. Jadi kata Allah, wa atainahu, dan kami atau saya berikan pada Khidir itu min ladunna, dari sisiku, dariku, ilma. Wa atainahu rahmatan min ladunna ilma. Wa atainahu rahmatan wa atainahu min ladunna ilma. Jadi, nah dari sini kemudian dari bahasa wa atainahu min ladunna ilma ini kemudian berkembang yang namanya ilmu laduni. Jadi sebenarnya istilah ilmu laduni itu berasal dari ini. Wa atainahu rahmatan wa atainahu min ladunna ilma. Artinya laduni itu artinya dari Allah, ilmu yang secara langsung didapatkan dari Allah tanpa proses kasar seperti yang Allah berikan kepada Nabi Khidir. Oleh karena itu, karena ilmu yang Nabi Musa itu peroleh sifatnya kasbi, maka tidak bisa mencapai makom ilmu yang telah dicapai oleh Nabi Khidir. Makanya dalam perjalanan Nabi Musa mencari ilmu terhadap Nabi Khidir itu beliau gagal mendapatkan ilmu yang didapatkan oleh Nabi Khidir. Artinya ketika ilmu itu secara langsung diberikan oleh Allah, maka itu di atas ilmu-ilmu kualitasnya itu di atas ilmu yang sifatnya kasbi. Kalau Imam Ghazali mendekatkan persoalan ilmu laduni itu dengan konsep kasarnya. Artinya kata Imam Ghazali bisa jadi artinya hakikat suatu pengetahuan itu bisa didapatkan dengan cara kasar. Namun kata Imam Ghazali jangan menunggu itu. Kenapa? Karena langka sekali, jarang sekali orang yang Allah berikan ilmu tanpa harus melalui proses tolak itu. Nah ini bahwasanya ilmu laduni itu ada, sehingga tidak benar anggapan bahwa orang Wahabi karena sebagian mengatakan ilmu laduni itu ilmu syaitan, ilmu dari syaitan. Karena real-nya ada, dalam Al-Quran ada. Kalau memang mereka itu dengan jargonnya kembali kepada Al-Quran dan mereka mau mengkaji Al-Quran, maka jelas di situ ada ilmu laduni itu. Bagaimana mereka bisa menafsirkan ayat yang berbicara tentang Khidir wa atainahu min ladunna ilma itu? Bagaimana? Karena jelas Allah mengatakan sendiri jika konsep mereka itu memang konsep dohir tekstual dalam menafsirkan ayat, maka jelas wa atainahu min ladunna ilma. Memang yang memberikan ilmu itu murni Allah. Dan itu yang disebut dengan ilmu ladun. Ilmu ladun itu yang pertama. Kemudian memang Al-Quran sendiri juga menjelaskan bahwa proses-proses untuk mendapatkan ilmu ladun itu memang dituntun oleh Al-Quran. Ada ajarannya di dalam Al-Quran. Misalkan ketakwaan. Jadi di antara cara untuk mendapatkan ilmu ladun itu ketakwaan. Dalam sebuah ayat, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah yang akan mengajari kamu. Jadi tekstualnya sudah demikian, sudah jelas. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah yang akan mengajari kamu. Ini namanya ilmu laduni. Makanya banyak kan orang-orang yang takwa betul-betul bisa mendekatkan diri kepada Allah, diberikan hikmah-hikmah, kalam-kalam hikmah, diberikan pandangan yang tajam yang sifatnya ilmiah, dan itu tidak bisa ditemukan oleh orang-orang yang mencarinya secara kasbi. Nah makanya salah satu ilmu-ilmu orang-orang sufi itu banyak didapatkan melalui thariqah takwa ini, thariqah takwa yang menghasilkan kasyaf, sehingga Allah buka segala hal termasuk tentang ilmu pengetahuan. Dari mana? Dari takwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Itu yang pertama. Jadi cara mendapatkannya ilmu laduni itu dengan cara bertakwa kepada Allah. Jadi bisa, bukan ilmu syaitan, bahkan itu Allah yang memang yang memberikan. Kemudian juga ada hadis dari Nabi tentang faedah ta'lim, tentang faedah orang yang mengajarkan ilmunya atau mengamalkan ilmunya. Dalam hadis itu disebutkan man alimah, barang siapa yang alim atau berilmu, wa amilah kemudian mengamalkan ilmunya, wa allamah dan mengajarkannya,
waratahullah ilman lam ya'lam. Maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang tidak ia ketahui. Ini namanya ilmu laduni. Artinya ini real ya. Kalau mereka ini jelas hadis menurut mereka, ini hadis sudah jelas bagi mereka. Di barang siapa yang mengamalkan, yang punya ilmu, satu punya ilmu, yang kedua ilmunya diamalkan, selanjutnya itu ditaklim, diajarkan, maka waratahullah ilman lam ya'lam. Allah akan mewariskan kepada mereka ilmu yang tidak diketahui. Nah ini jelas ya. Jadi artinya ada akar ilmiahnya, ada dalil ilmiahnya bahwa ilmu-ilmu yang didapatkan oleh sebagian orang Islam karena kebersihan hatinya, karena kebersihan amaliyahnya dari dzunub, dari dosa-dosa, akhirnya Allah memberikan ilmu yang tidak perlu mereka pelajari. Makanya ilmu-ilmu ulama sufi banyak didapatkan dengan cara-cara yang seperti ini. Dan kata Imam Ghazali memang yang bisa mencapai hakikat itu ilmu-ilmu yang diproses melalui cara takwa tadi itu, yang kemudian melahirkan kasyaf, melahirkan Allah membuka segala tirai gaib, hal yang gaib termasuk tirai-tirai ilmu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.